Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Tafazilani, NPM 2151040152, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, yang terhormat Ibu Rosyida Lina selaku dosen pengampu. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang pengertian aset tetap. Pengertian aset tetap. Aktiva tetap atau aset tetap adalah aset jangka panjang perusahaan yang dimanfaatkan dalam kegiatan operasional. Biasanya aset ini mendatangkan keuntungan finansial di masa depan dengan jangka waktu lebih dari setahun. Sederhananya, aset tetap adalah properti yang merupakan harta perusahaan untuk dijadikan sumber ekonomi dalam kegiatan operasional. Jenis aset ini bersifat jangka panjang dan tidak dapat langsung dicairkan menjadi uang tunai dalam kurun waktu setahun. Sedangkan beberapa pengertian aset tetap menurut para ahli yaitu aktiva berwujud yang dimanfaatkan untuk operasi perusahaan dan tidak diperjualbelikan pada kegiatan normal perusahaan. Klasifikasi aset tetap dengan berbagai karakteristik yang dimiliki membuat aset ini dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut. 1. Lahan. Salah satu aset tetap adalah lahan, baik berupa sebidang tanah kosong maupun bangunan jadi. Dalam akuntansi perusahaan, tanah dan bangunan di atas suatu lahan harus dipisahkan pencatatannya. 2. Inventaris. Peralatan yang dianggap sebagai aset tetap adalah alat-alat besar yang dimanfaatkan dalam kegiatan perusahaan. Misalnya, inventaris pabrik, inventaris kantor, inventaris laboratorium, dan inventaris gudang. Selanjutnya yaitu karakteristik aset tetap. 1. Aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aktiva tetap adalah aktiva tidak lancar yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan muncul di neraca perusahaan sebagai properti, pabrik, dan peralatan atau PP dan E. Baiklah, yang kedua yaitu dapat disusutkan. Aset tetap adalah jenis aset yang dapat mengalami penyusutan. Hal ini menggambarkan kausan dan juga tingkat depresiasi saat penggunaan aset tersebut. Yang ketiga, memberikan keuntungan finansial jangka panjang. Selain itu, aset tetap adalah jenis kekayaan yang digunakan perusahaan untuk memproduksi barang dan menghasilkan keuntungan besar. Pasalnya, barang tersebut tidak dijual kepada pelanggan, melainkan disimpan dalam tujuan investasi. 4. Aset tidak likuid. Aktiva tetap adalah aset tidak lancar di neraca perusahaan dan tidak dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang kas. Baiklah, contoh aset tetap. Contoh aset tetap dalam suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya tentu berbeda, sesuai dengan kebijakan masing-masing. Namun, umumnya yang menjadi aset tetap adalah tanah bangunan, mesin produksi, gedung perkantoran, mobil perusahaan, furniture seperti sofa, perangkat komputer, hingga alat dan mesin produksi. Perolehan aset tetap. Aset tetap bisa diperoleh dengan cara yaitu mulai dari pembelian aset, sistem barter surat berharga, hingga donasi. Berikut ini adalah penjelasan lengkapnya. 1. Pembelian tunai. Aset tetap adalah kekayaan perusahaan yang diperoleh dari hasil beli secara tunai dan dimasukkan ke dalam pembukuan anggaran perusahaan. Adapun anggaran tersebut berupa total pengeluaran agar aset dapat dipakai. Lalu yang kedua, ditukar dengan surat-surat berharga. Salah satu cara perolehan aset tetap adalah melalui pertukaran surat berharga. Nantinya akan dimasukkan ke dalam pembukuan sesuai dengan harga besar saham. Nilai pertukaran ini berguna untuk menjadi dasar pencatatan pendapatan aset tetap. Lalu yang ketiga, diperoleh dari hadiah atau donasi. Selanjutnya, cara memperoleh aset tetap adalah dengan cara donasi atau transfer tanpa adanya timbal balik. Adapun biaya penyusutan yang didapatkan dihitung dengan cara yang sama seperti aset tetap lainnya. Relevansi aktiva tetap pada laporan keuangan. Aktiva tetap memiliki implikasi tertentu pada laporan keuangan perusahaan. Berikut adalah hubungan antara aset tetap dengan beberapa jenis laporan keuangan. 1. Neraca keuangan. Aktiva tetap adalah proses kapitalisasi. Ketika perusahaan membeli suatu aktiva tetap, mereka mencatat biaya sebagai aset pada neraca, alih-alih membiayainya ke dalam laporan laba rugi, karena sifat aktiva tetap yang digunakan dalam operasi perusahaan untuk menghasilkan pendapatan.
Aktiva tetap awalnya dikapitalisasi pada neraca dan kemudian secara bertahap disusutkan selama masa manfaatnya. Misalnya, perusahaan yang membeli printer seharga Rp 1 juta akan mencatat aset di neraca sebesar 1 juta. Selama masa manfaatnya, printer secara bertahap akan mengurangi nilainya sendiri dari neraca. Lalu yang kedua, laporan laba rugi. Kecuali tanah, aktiva tetap menghadapi depresiasi. Hal ini untuk mencerminkan penyusutan dan pengurangan nilai dari penggunaan aset tersebut dalam operasi perusahaan. Depresiasi muncul pada laporan laba rugi dan mengurangi laba bersih perusahaan. Misalnya, perusahaan yang membeli printer seharga 1 juta dengan masa manfaat 10 tahun. Dan nilai residu akan mencatat penyusutan 100.000 pada laporan pendapatannya setiap tahun. Lalu yang ketiga, laporan arus kas. Ketika perusahaan membeli atau menjual aktiva tetap dengan uang kas, itu tercermin di bagian aktivitas investasi dalam laporan arus kas. Pembelian aktiva tetap merupakan arus kas keluar dan dikategorikan sebagai pengeluaran modal. Sedangkan penjualan aktiva tetap merupakan arus kas masuk dan dikategorikan sebagai hasil dari penjualan aset tetap. Misalnya, perusahaan yang membeli printer seharga 1 juta menggunakan kas, maka perusahaan akan melaporkan pengeluaran modal sebesar 1 juta pada laporan arus kasnya. Lalu selanjutnya ada betapa pentingnya aset tetap. Aset jenis ini sangat penting bagi perusahaan manapun. Selain digunakan untuk membantu bisnis menghasilkan pendapatan, mereka sangat diperhatikan oleh investor ketika memutuskan apakah akan berinvestasi di perusahaan tersebut. Sebagai contoh, rasio perputaran aktiva tetap digunakan untuk menentukan efisiensi aktiva tetap dalam menghasilkan penjualan. Perusahaan yang lebih efisien menggunakan aset tetapnya menikmati keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing mereka. Pemahaman tentang apa yang merupakan dan bukan merupakan aktiva tetap sangat penting bagi investor karena berdampak pada evaluasi perusahaan. Metode penyusutan aset tetap. Agar evaluasi aset tetap tidak berbeda-beda pada tiap perusahaan, maka Anda harus melakukan metode penyusutan. Metode penyusutan aset tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Berikut ini beberapa cara menghitung penyusunan aset tetap. 1. Penyusutan garis lurus. Apabila Anda menghitung penyusutan menggunakan metode garis lurus, maka Anda harus menentukan beberapa perkiraan nilai residu aset pada akhir tahun pemakaian. Rumus penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut. Biaya penyusutan sama dengan biaya aset dikurang nilai residu aset atau umur pemakaian. Lalu yang kedua, penyusutan saldo menurun ganda. Dibandingkan dengan metode garis lurus, penyusutan saldo menurun ganda lebih detail dan berhati-hati dalam menentukan perkiraan. Pasalnya, nominal biaya penyusutannya lebih besar hingga 2 kali lipat. Rumusnya yaitu biaya penyusutan sama dengan biaya aset dikali persenan dari depresiasi ganda. Lalu yang ketiga, ada penyusutan saldo menurun tunggal. Meskipun dilakukan dengan penuh hati-hati, metode saldo menurun ganda kerap tidak sesuai ekspektasi. Maka dari itu, sebagai opsi kedua, Anda dapat menerapkan metode penyusutan saldo menurun tunggal dengan rumus sebagai berikut. Biaya penyusutan sama dengan biaya aset dikali persenan depresiasi tunggal. Lalu yang keempat ada penyusutan jumlah angka tahun. Selanjutnya, cara perhitungan aset tetap adalah metode penyusutan jumlah angka tahun. Adapun metode ini dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Biaya penyusutan sama dengan umur pemakaian dikali biaya aset dikurang nilai residu atau jumlah angka tahun. Baiklah yang kelima, penyusutan satuan hasil produksi. Anda dapat mengetahui perkiraan nilai depresiasi berdasarkan total barang yang diproduksi. Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut. Biaya penyusutan sama dengan jumlah produksi atau total produksi usia ekonomis dikali biaya aset atau nilai residu. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah aset tetap merupakan satu hal yang penting bagi perusahaan. Selain digunakan untuk kegiatan operasi, perusahaan secara terus-menerus, aset tetap juga merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Aset tetap memiliki beberapa kriteria yaitu berwujud.
memiliki umur manfaat lebih dari 1 tahun, digunakan untuk operasional perusahaan dan tidak diperjualbelikan secara material. Baiklah, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saran yang dapat saya berikan kepada kalian yang melihat presentasi saya di video ini, kita mengambil contoh dari Bapak Warren Buffett. Warren Buffett adalah salah satu pemain lama dan andal dalam bidang investasi atau dunia investasi. Warren Buffett sudah sering menjadi rujukan para investor. Keahliannya membawa Berkshire Hathaway menjadi salah satu perusahaan dengan nilai yang tinggi, membuat banyak investor-investor pemula yang ingin mengetahui rahasia Buffett. Meskipun dalam kurun waktu 1 bulan ini, Warren mengalami penurunan portofolio, bukan berarti dia benar-benar kalah dalam permainan bisnis investasi. Banyak yang masih beranggapan Buffett hanya rehat sejenak sebelum akhirnya mulai menguat kembali dalam ranah investasi. Jika Anda ingin mencoba atau akan memulai investasi pertama Anda, Warren Buffett memiliki 4 saran yang bisa membantu Anda, seperti ditulis oleh Financial Post. Saat Anda akan membeli saham, pastikan Anda akan membeli yang bisa bertahan lama. Anda perlu berpikir ke depan saat memulai berinvestasi. Jangan hanya mengikuti tren pasar saat Anda berinvestasi. Carilah nilai saham yang akan bertahan tidak hanya 5 atau 10 tahun ke depan, tetapi jika memungkinkan, tanam saham Anda di perusahaan yang berpotensi bertahan dan memberi keuntungan selama mungkin. Warren Buffett bilang, "Our favorite holding period is forever." Bijaksana saat membeli saham. Saat Anda baru memulai berinvestasi, Anda harus bijak saat dan kapan waktu yang tepat untuk membeli saham. Dilansir dari Financial Post, bermain aman saat baru mulai belajar menjadi salah satu saran dari Warren Buffett pada para investor pemula. Jangan ambil terlalu banyak risiko atau terlalu banyak terbawa emosi saat membeli saham. Pilihlah saham dengan harga yang rendah dan beli saat harga-harga saham turun. Jangan lupa cross-check perusahaan sebelum Anda berinvestasi. Tekun dan bersabarlah saat berinvestasi. Berinvestasi membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Hal ini membutuhkan teori atau intelektual yang tinggi, tetapi tidak juga bisa dianggap remeh. Warren Buffett mengatakan, jika berinvestasi bukan ajang di mana orang ber-IQ 130 akan kalah dengan orang yang ber-IQ 160. Terus berlatih dengan akhirnya menjadi kunci yang harus dipegang oleh para investor pemula. Warren Buffett sendiri juga belajar dari Benjamin Graham, mantan profesor dari Columbia University yang sudah menerbitkan berbagai buku tentang investasi. Bahkan Buffett pernah berkata, jika Ben Graham adalah satu-satunya pria selain ayahnya yang menjadi role model Warren Buffett. Pahami perbedaan antara harga dengan nilai. Warren Buffett memberikan penjelasan jika harga adalah apa yang kita bayarkan, sedangkan nilai adalah apa yang kita dapatkan. Harga saham tidak selamanya menjadi tolak ukur untuk menilai perusahaan saat Anda akan berinvestasi. Nominal yang Anda lihat sebagai harga perusahaan bisa berubah sebulan, setahun, bahkan semenit ke depan. Berbeda dengan nilai dari perusahaan bisa terus stabil bahkan naik sering berjalannya waktu. Namun, hal ini juga dipengaruhi oleh jenis perusahaan yang Anda beri investasi. Mungkin saja saat ini harga saham turun dikarenakan krisis, tapi bukan berarti perusahaan tersebut tidak worth investing in. Melihat background menjadi salah satu mencari beberapa nilai perusahaan. Baiklah, sekian saran dari saya kepada orang-orang atau teman-teman yang ingin melakukan investasi. Kita bisa melihat saran dari Bapak Warren Buffett yang mana dia sudah lama turun di dalam dunia investasi. Baiklah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.